kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Museum Bertema Komunikasi Terlengkap di Indonesia atau Museum Penerangan Indonesia kini sudah menginjak usia kepala tiga, yaitu tepatnya 30 tahun pada 20 April 2023 lalu. Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, Museum Penerangan selalu memamerkan, menginformasikan dan tentang sejarah dan juga layanan informasi dan perkembangan alat-alat komunikasi di Indonesia. Untuk merayakan hari jadi yang ke-30 tahun, akan ada banyak program yang akan diberikan untuk Anda semua. Seperti apa? Kita akan langsung berbincang hari ini bersama dengan Kapokja Layanan Pengunjung dan Program Publik dengan Mbak Fetri Rida Bineka atau yang akrab disapa dengan Mbak Fetri. Selamat malam Mbak Fetri. Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya di hari ini Mbak Fetri? Alhamdulillah sehat dan semangat untuk kegiatan 3 dekade Museum Penerangan. Baik, Mbak Fetri di usia yang ke-30 tahun, apa saja kiranya kiat yang dilakukan oleh Museum Penerangan agar tetap relevan, Mbak Fetri? Oke, terima kasih. Museum Penerangan di usia yang ke-30 tahun ini yang udah cukup matang ya kalau kita sebagai manusia. Museum Penerangan mencoba selalu mengikuti perkembangan permusiuman di lingkup nasional maupun internasional. Salah satunya dengan merevitalisasi Museum Penerangan secara bertahap dari 2018 sampai nanti terus berkelanjutan. Tujuan revitalisasi ini nantinya biar Museum Penerangan lebih interaktif dan lebih menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat dan juga pengunjung yang datang nantinya tidak hanya dapat informasi saja dari Museum Penerangan tapi juga mendapatkan pengalaman yang bisa diceritakan kepada temannya dan juga kepada keluarganya. Selain itu, kita juga coba untuk menjalin hubungan yang baik dengan komunitas, lalu dengan sekolah, universitas, maupun dinas-dinas pendidikan dan Diskominfo di daerah untuk berkolaborasi membuat kegiatan yang menarik untuk masyarakat seperti itu. Dan tentunya Museum Penerangan ini nantinya inginnya menjadi sebuah tempat yang bisa digunakan untuk para komunitas maupun masyarakat untuk bisa beraktivitas di museum. Dan tentunya tidak lupa kami juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih interaktif dan menarik seperti itu. Baik, Museum Penerangan ini selalu mencoba untuk mengikuti perkembangan dengan salah satunya ialah melakukan revitalisasi dan juga menjalin hubungan kolaborasi baik dengan komunitas maupun dengan pihak sekolah. Dan ini juga diharapkan bahwa museum ini jadi tempat untuk beraktivitas begitu ya Mbak untuk masyarakat yang akan datang ke museum. Kalau boleh diceritakan kepada pemirsa nih Mbak Fetri, kolaborasi antara Museum Penerangan baik dengan sekolah maupun komunitas sejauh ini seperti apa dan apa yang paling berkesan sejauh ini? Kolaborasi dengan komunitas ataupun sekolah atau universitas itu banyak kita wujudkan dalam bentuk program publik. Untuk kita pernah bekerja sama dengan bioskop Harewos di Bandung. Kita adakan nonton bareng bersama para teman netra dengan pendampingnya teman bisik untuk menceritakan film yang sedang ditayangkan. Lalu kita bikin workshop untuk komunitas bersama teman-teman Handai Tuli dengan rumah singgah waktu itu juga pernah. Jadi dengan membuat program publik yang menarik tersebut, kita juga bisa berbagi ilmu dengan mereka-mereka yang belum tentu bisa datang ke Museum Penerangan gitu. Jadi kita yang memberikan edukasi yang menyampaikan ke mereka seperti itu. Baik, Lalu dengan dinas-dinas pendidikan pun
dan kantor perwakilan Kementerian Agama di daerah, kami juga membuat kolaborasi dalam bentuk virtual experience. Jadi para pelajar di berbagai daerah bisa mengikuti tur ke Museum Penerangan melalui Zoom. Jadi lebih luas lagi informasi tentang Kominfo, khususnya Museum Penerangan yang dapat tersampaikan ke daerah-daerah. Baik, tiga dekade ini tentu Seperti itu, bukan Mbak. waktu yang singkat begitu ya Mbak untuk bisa Iya, menceritakan mengenai sejarah alat-alat komunikasi yang ada di Indonesia, dan salah satunya tadi Museum Penerangan ini membuat program kolaborasi untuk yang menarik tadi, seperti salah satunya ialah virtual experience. Dan pada kala pandemi COVID-19 kita semua tahu bahwa akselerasi transformasi digital ini meningkat signifikan begitu Mbak. Lantas apakah dampak positif yang diterima oleh Museum Penerangan dan apa langkah antisipasi agar tetap mampu untuk menarik pengunjung? Apakah seperti virtual experience tadi atau seperti apa Mbak? ya. Nah, saat pandemi COVID kemarin itu memang kita harus berpikir inovatif ya, gimana caranya museum agar bisa tetap hidup dan bisa tetap mengedukasi ke masyarakat. Karena pandemi COVID kemarin tuh cukup membuat banyak museum di Indonesia yang terpuruk juga. Tapi di Museum Penerangan ini kami mencoba untuk berinovasi dengan mengubah format dari kegiatan yang tadinya semua bertatap muka menjadi kegiatan online melalui Zoom, seperti ada museum course, lalu ada workshop dan juga webinar. Dan tentu saja eh, kita juga menarik pengunjung online melalui tour museum virtual experience itu. Dan itu tadi jangkauannya bisa lebih luas, banyak pelajar dari daerah yang bisa menikmati museum penerangan juga gitu. Jadi antusiasnya sangat tinggi dan informasi tentang Kominfo dan museum penerangan juga tersebarnya lebih luas lagi ke berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya juga museum penerangan bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, itu adalah kiat agar Museum Penerangan ini tetap bertahan begitu ya Mbak, untuk mengedukasi kepada masyarakat dengan tadi mengubah format kegiatan yang sebelumnya offline kini dengan kegiatan online seperti mengadakan workshop, juga webinar, dan juga tentunya menyediakan virtual experience. Dalam virtual experience ini apakah nanti masyarakat bisa seakan berada di museum dan melihat secara online begitu ya Mbak Verta? Iya betul. Jadi biasanya nih ya dalam satu sekolah itu mereka itu akan berkumpul di suatu ruangan di kelas masing-masing biasanya, dan itu bisa sekali kunjungan online bisa ratusan gitu yang menonton ikut tur Museum Penerangan nanti dengan pemandu dan host dari Museum Penerangan, dan juga ada nanti interaktif melalui kuis-kuis seperti itu. Baik, kemudian di usia yang menginjak ke 30 tahun ini, inovasi apa yang sedang dilakukan untuk terus menarik minat masyarakat agar datang ke Museum Penerangan? Seperti apa? Oke, nah tadi kan sejak yang 2018 itu Museum Penerangan sudah merevitalisasi dan sampai saat ini juga masih terus berinovasi untuk merevitalisasi di ruang pamernya agar lebih interaktif dan juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk menyampaikan eh, pesan dari sebuah koleksinya ke masyarakat seperti itu. Dan juga eh, pendalaman materi koleksinya sendiri juga sedang kami tingkatkan lagi agar informasinya lebih bisa mendalam yang disampaikan ke masyarakat. Dan juga kegiatan program publiknya juga kita akan laksanakan lebih inklusif lagi, bisa menjangkau semua kalangan, semua komunitas, baik itu komunitas yang sudah pernah kita jajaki mau sampai ke nanti komunitas di difabel seperti itu. Dan juga kita nggak lupa juga untuk menjalin kerjasama dengan museum-museum yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk bisa dijadikan sister museum, karena tahun lalu kita pernah mengikuti pameran di Rijksmuseum Belanda dengan memamerkan salah satu koleksi museum penerangan di Rijksmuseum Belanda seperti itu. Dan juga tentunya media sosial Museum Penerangan nih yang nggak kalah penting untuk memberikan informasi yang edukatif ke
yang bisa dipromosikan juga kepada masyarakat yang lebih luas lagi, seperti itu. Baik, dengan harapan program publik yang lebih inklusif lagi, kemudian media sosial tentunya yang dapat diikuti agar terus mendapatkan edukasi dari Museum Penerangan. Dari program publik itu, apakah ada semacam program mingguan yang pasti dari Museum Penerangan gitu, Mbak? Agar ini juga masyarakat tidak tertinggal begitu, program yang memang running setiap minggunya, adakah program demikian, Mbak Fetri? Oke, dari program publik yang mulai rutin kita laksanakan adalah Muspentalk. Jadi Muspentalk itu mengangkat tentang diskusi atau sharing session terkait dengan koleksi-koleksi yang kita miliki di Museum Penerangan, dan juga virtual experience tentunya yang setiap bulan itu pasti ada di minggu terakhir setiap bulan, itu pasti ada kolaborasi dengan dinas-dinas pendidikan atau Kanwil Kementerian Agama di berbagai daerah untuk mengikuti virtual experience. Baik, kemudian boleh diceritakan secara singkat kepada masyarakat apa yang harus menjadi catatan kepada pengunjung jika ingin datang ke Museum Penerangan ini, Mbak Fetri? Oke, jadi ke Museum Penerangan ini semua fasilitas atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu tanpa biaya alias gratis. Jadi silakan masyarakat berkunjung ke Museum Penerangan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi bisa naik sekarang ada shuttle listrik ya dari pintu gerbang 3 Taman Mini Indonesia Indah. Nanti di situ bisa langsung menuju ke Museum Penerangan dan menikmati segala fasilitas Museum Penerangan. Dan khususnya untuk besok nih banyak kegiatan dimulai dari pagi hari sampai sore yang pastinya seru-seru sekali seperti itu. Nah, ini dia yang ditunggu masyarakat, acara puncak dari perayaan 3 dekade dari Museum Penerangan. Apa saja kiranya program ataupun acara yang akan diusung pada acara 3 dekade Museum Penerangan, Mbak? Seperti apa cara untuk mengikuti dan bagaimana dengan biaya, kemudian juga waktu pelaksanaannya seperti apa, Mbak Fetri? Ya, jadi kegiatan 3 dekade ini kita mengusung temanya itu tentang tumbuh bersama, bersinar selamanya. Jadi ada beberapa kegiatan yang mulai dari pagi itu ada kegiatan olahraga pamfit, itu dibatasi kuotanya sebanyak 50 orang, dan juga ada sharing session bersama komunitas dan juga para pengunjung umum dan undangan nanti dari Taman Mini dan stakeholders Museum Penerangan. Lalu ada workshop fotografi cyanotype dan juga live music ya, musik akustik, dan juga ada bazar festival jajanan UMKM, dan juga ada permainan tradisional. Jadi yang mau coba berbagai macam permainan tradisional bisa ke Museum Penerangan. Dan bintang tamunya menjelang sore itu ada band Suara Kayu yang sekarang lagi lumayan hits nih lagunya di masyarakat seperti itu. Dan semua biaya itu gratis, tidak ada biaya untuk masyarakat. Jadi silakan ramaikan Museum Penerangan, silakan berkunjung pada esok hari tanggal 29 April. Baik, jadi lengkap nih ya Mbak Fetri, ada hiburan semacam live music, kemudian juga tadi sehat dengan olahraga begitu dengan Fonfit, kemudian juga ada hiburan untuk permainan tradisional. Dan kalau saya sedikit tengok Instagram dari Museum Penerangan ini juga mengadakan semacam giveaway begitu ya untuk masyarakat ini. Apakah masyarakat masih bisa mengikuti atau bagaimana Mbak Fetri? Iya, aktivasi di media sosial Museum Penerangan juga ada giveaway untuk masyarakat yang masih bisa diikuti dari tanggal 8 kalau nggak salah, 8 April kemarin ya. Dan masih bisa diikuti sampai Baik.
Ya, kita semua tentunya menunggu dari adanya perayaan yang akan diadakan esok hari 3 dekade dari Museum Penerangan yang tentunya selama 30 tahun ini sudah memberikan edukasi kemudian juga pengalaman menarik untuk masyarakat untuk dapat melihat langsung bagaimana dari alat-alat komunikasi yang ada di Indonesia yang tentunya hanya ada di Museum Penerangan. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Fetri Rida Bineka selaku Kapokja Layanan Pengunjung dan juga Program Publik dari Museum Penerangan yang telah memberikan waktunya bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Fetri. Terima kasih, Mbak. Semoga acaranya sukses selalu Mbak Fetri. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih. Silakan besok ditunggu di Museum Penerangan. Baik. Dan pemirsa, kami masih akan ada informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.